Sita mana ya? Kok nggak jawab telepon sih? Tadi katanya butuh cepet surat kematian Bu Mariam. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu ya sama Sita? Padahal tadi aku ketemu di pemakaman. Wih, ini ngapain lu pelangap-pelongo di sini? Laper. Ini apaan? Surat kematian pasien, Bang. Saya udah teleponin terus Sita anaknya buat ngambil. Tapi nggak ada jawaban. Padahal tadi saya tuh ketemu di pemakaman, Bang. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu ya, Bang, sama dia? Menurut Abang, saya samperin dia nggak? Kalau lu emang khawatir, mendingan lu samperin. Soalnya naluri tuh memberitahu kita supaya waspada. Lu ikutin apa kata hati. Iya, Abang bener. Saya samper dia, Bang, sekarang. Berangkat. Permisi. Mau ngapain lo kesini? Maaf, Mas. Sitanya ada di rumah? Gak ada, lagi pulang kampung. Soalnya saya kesini mau ngasih surat kematian Ibu Mariam. Itu suara apa ya? Mas, maaf. Bukannya saya nggak percaya. Tapi... Apaan sih lu? Pergi sana. Mas, Mas. Apa Sita baik-baik aja? Kok sikap kakaknya mencurigakan gitu? Sebaiknya aku laporin aja ke Mas Satria. Aku yakin ada yang nggak beres di sini. Lo ngapain sih teriak-teriak? Berisik. Kak, tolong keluarin aku, Kak. Aku haus. Gak usah sok lemes kayak gitu deh. Awas ya, kalau teriak-teriak lagi. Enggak. Tapi Kak, Kak. Kak. Ibu. Anak ibu ada di sini. Pasti aku nggak bakalan kayak gini. Sekar? Ini rumahnya siapa? Rumahnya Bu Mariam, Mas Satria. Pasien di rumah sakit yang meninggal tadi pagi. Terus? Tadi saya ketemu sama Sita, Mas, anaknya, di pemakaman. Tapi sekarang Sita nggak bisa dihubungin. Ada yang mencurigakan nggak di rumah ini? Tadi kan saya kesini ketemu kakaknya. Saya tanya Sita di mana, tapi katanya pulang kampung. Padahal saya tuh kayak dengar suaranya Sita di dalam. Suara Sita. Jangan-jangan ada yang aneh di sini, ada yang nggak beres. Kita periksa aja. Iya, Mas. Permisi. Ada Mas Polisi. Sus, ada apa ya kesini? Maksud kedatangan kami ke sini untuk mencari saudari Sita. Sitanya ada? Oh, Sita. Sita, Ada Sitanya? Saya izin periksa. Mas. Mbak,
Perkenalkan saya Ibda Satria, Kanit Reserse Kriminal. Bahkan saya punya surat izin pemeriksaan rumah ini. Tolong jangan halangi usaha saya. Ini adalah tugas. Sita di dalam kamar? Di mana kamarnya? Tunjukkan saya di mana kamar Sita. Iya, saya tunjukkan kamarnya. Mari. Permisi. Maaf mengganggu. Udah, nggak usah Kak, aku udah kenyang. Sita, kamu nggak apa-apa? Biar saya cek dulu ya kondisi kamu. Makasih ya Sus, saya nggak apa-apa kok. Saya khawatir kamu nggak bisa dihubungin. Maaf ya Sus, saya sengaja matiin handphone. Karena dari kemarin saya sakit. Terus saya juga masih sedih karena ibu meninggal. Tapi untungnya sekarang ada kakak-kakak saya yang ngerawat saya, Sus. Syukurlah kalau gitu. Kalau makannya udah selesai, kamu makan buah ya. Buah bagus loh buat kesehatan. Gak usah Kak, aku udah kenyang. Makasih ya. Oh, ya udah. Baik, kalau begitu kami izin pamit. Kelihatannya semuanya emang baik-baik aja. Sita, kalau kamu butuh bantuan saya atau polisi, langsung aja ya hubungin saya atau Mas Satria. Iya Sus, makasih ya. Oh ya, ini surat kematian ibu kamu. Makasih banyak ya Sus. Sama-sama. Mas, terus mari saya antar ke depan. Ya. Silakan. Terima kasih. Permisi. Bagus juga lo diajak kerja sama. Acting lo keren. Mas Satria, saya jadi ngerasa nggak enak sama Mas Satria. Kenapa? Kenapa harus ngerasa nggak enak? Iya, saya takut Mas ngira saya bohong soal Sita tadi. Nggak usah terlalu dipikirin sekarang. Nggak masalah kok. Sejujurnya aku punya perasaan yang sama kayak kamu. Aku ngerasa ada sesuatu yang nggak beres di rumah ini. Makanya aku memutuskan untuk kedepannya aku akan terus memantau rumah ini. Termasuk Sita. Iya Mas Satria. Setelah ini kamu harus kemana? Ke rumah sakit? Iya. Aku antar ya. Oh, nggak usah Mas. Saya naik ojek online aja. Kasihan pasien-pasien kamu loh kalau nunggu terlalu lama. Aku antar aja ya. Kali ini kamu nggak bisa nolak. Bahkan aku udah siapin helm 2 buat kamu. Akhirnya deposito ibu 300 juta mau cair, Rika. Serius lo? Iya. Loh? Kok libatin si Sita? Kan kita anak kandungnya. Di sini kita harus pinter.
Kita paksa dia aja buat bisa cairin tuh deposito dan uangnya cair. Kak. Nggak gitu caranya, Kak. Takutnya kalau si Sita kita paksa, dia malah nggak mau tuh cairin deposito. Gini aja deh. Kita coba baikin si Sita. Ya, gue yakin sih dibaikin dikit juga dia pasti maafin kita. Udah, biar gue yang urus. Atur Citra, yang penting Sita mau tanda tangan dan uang itu cair untuk kita. Tunggu ya. 300 juta. Sid, udah dong, jangan sedih terus. Sid, ngomong-ngomong, kamu tahu soal deposito ibu? Memangnya kenapa, Kak? Jadi gini, ini tadi tuh pihak bank ngabarin kakak. Katanya deposito ibu udah bisa dicairin. Jadi tolong ya, cairin depositonya. Kenapa harus aku? Ya karena kamu yang ditunjuk sebagai ahli waris untuk cairin deposito. Ayolah Sid, kamu mau kan? Seenggaknya uang itu untuk usaha kakak-kakak kamu ini. Tapi Kak, Ya kamu tahu sendiri kan kondisi aku dan Kak Bara. Kita ini lagi butuh modal banget buat usaha. Kamu tenang aja. Kalau kamu mau ke bank, kamu juga dapat bagian kok. Anggap aja ini tuh sebagai bantuan ibu yang terakhir buat kita. ya udah. Besok aku cairin ke bank. Makasih ya Sid. Mas Satria, kok berhenti di sini? Kamu lihat deh, kasihan bapaknya, kayak keberatan gitu bawa gerobaknya. Aku mau bantuin dulu ya. Mas Satria, aku ikut. Yakin kamu? Ya udah deh, yuk. Ya udah. Ayo, taruh sini. Pak, bisa gak biar saya bantuin? Makasih ya nak. Iya Pak, sama-sama. Bapak lagi sakit ya? Oh kelihatannya lemes banget. Biasa aja nak. Udah makan? Sudah. Pak, bener Bapak udah makan siang? Sebenarnya sih belum. Tapi masih kuat kok. Jangan dipaksain Pak. Ini ada sedikit rezeki buat Bapak. Nggak usah nak, nggak usah. Pak, ini rezeki dari Allah. Rezeki untuk Bapak. Nggak boleh ditolak. Diterima ya. Makasih ya nak. Sama-sama Pak. Semoga kalian berdua rumah tangganya langgeng sampai hari tua nanti. Amin. 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 Kalau gitu kita berdua permisi ya Pak. Iya nak, terima kasih ya nak. Ya Pak. Mari.
Misi, Pak.